terbaru, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan kepada jajarannya untuk segera mengeksekusi Sylvester dan pendukung Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Sudah kami sudah minta sebenarnya untuk, dan kita sedang dicari. Jadi Kajari sedang mencari terus. Serius ya Pak? Iya, betul kami tidak main. Kita sedang mencarinya, ya. Kalau Jaksa Agung tidak mampu menangkap Sylvester di Makassar, di Jakarta ini banyak orang-orang Makassar, banyak orang-orang Bugis. Saya khawatirkan Sylvester ini akan ditangkap sendiri. Jangan sampai hal itu terjadi. Saatnya membongkar permainan hukum sang bajingan. Merekalah si tukang gaduh yang sebenarnya. Permainannya sangat matang dan terorganisir, dikerjakan secara terstruktur dan rapi. Semua aturan hukum dimanfaatkan untuk menyerang rakyat yang kritis. Coba lihat Bambang Tri, bisa dipenjara tanpa alasan yang jelas. Habib Rizik yang hanya menghadiri Maulid Nabi juga dipenjara bersama menantu beliau. Gus Nur pun dipenjarakan, padahal hanya buat podcast bersama Bambang Tri. Dan banyak lagi perlakuan kriminalisasi lainnya. Lantas, mengapa dua orang ini tidak bisa dipenjara? Dua orang ini adalah pintu menuju terbongkarnya sindikat manipulasi hukum di Indonesia. Siapapun yang berhasil mengungkap siapa geng yang membersamai mereka, maka habislah para oknum bajingan tengik yang ada di Kejaksaan, KPK dan kepolisian. Bersih, sebersih-bersihnya. Apakah ada yang berani mengungkap itu? Mengapa tidak? Tentu saja ada. Tunggu tanggal mainnya. Semua akan terungkap. Tetap stay tune, akan kami kabarkan perkembangannya. Misteri hilangnya Sylvester Matutina, imigrasi yakin masih di Indonesia. Nama Sylvester Matutina kini ramai diperbincangkan. Ia adalah seorang pria yang dicari aparat kepolisian karena dugaan kasus penganiayaan dan penipuan. Penelusuran terhadap keberadaannya menjadi tantangan tersendiri bagi pihak berwajib. Kasus ini berawal dari laporan dua korban yang mengaku menjadi korban penganiayaan dan penipuan oleh Sylvester. Setelah serangkaian penyelidikan, status Sylvester dinaikkan menjadi buronan. Namun, keberadaannya hingga kini tak diketahui. Di tengah pencarian yang intens, pernyataan dari pihak Kantor Imigrasi Kelas 1 HIPI Jakarta Utara cukup menarik perhatian. Kepala Kantor Imigrasi, Sandi Andaryadi, secara tegas menyatakan keyakinannya bahwa Sylvester belum keluar dari wilayah Indonesia. Lalu, apa dasar keyakinan imigrasi? Sandi Andaryadi menjelaskan, kami sudah memeriksa seluruh data perlintasan, baik melalui jalur udara, laut, maupun darat. Tidak ada satupun catatan yang menunjukkan Sylvester Matutina telah melintasi perbatasan negara sejak ia ditetapkan sebagai buronan. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Imigrasi memiliki sistem data terintegrasi yang mencakup seluruh pintu keluar masuk resmi di Indonesia. Setiap nama yang melintas, baik warga negara Indonesia maupun asing, tercatat secara otomatis, dan nama Sylvester Matutina tidak ditemukan dalam data tersebut. Keyakinan imigrasi ini menjadi angin segar bagi aparat kepolisian. Sandi Andaryadi menegaskan, pihak imigrasi siap membantu dan berkoordinasi penuh dengan kepolisian untuk mempercepat penangkapan Sylvester. Kami siap memberikan data yang dibutuhkan, dan kami berharap pihak kepolisian segera berhasil menangkapnya, ujar Sandi. Namun, tantangan di lapangan tentu tidak mudah. Meskipun imigrasi yakin Sylvester belum keluar negeri, bukan berarti ia mudah ditemukan. Kemungkinan ia bersembunyi di berbagai tempat, di dalam negeri, atau bahkan menggunakan identitas palsu, tetap menjadi hipotesis yang perlu dipertimbangkan. Kasus Sylvester Matutina kembali mengingatkan kita akan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum, transparansi dan koordinasi yang baik antara imigrasi dan kepolisian adalah kunci untuk memastikan tidak ada buronan yang bisa lolos dari jerat hukum. Menurut Anda, apakah Sylvester Matutina akan segera tertangkap? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Suara Khatulistiwa. Dikejar kejaksaan, Sylvester Matutina sembunyi dari eksekusi. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi toleransi. Jaksa Agung ST Burhanuddin akhirnya angkat suara soal eksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina,
yang divonis bersalah mencemarkan nama baik Jusuf Kalla. Kami sudah minta sebenarnya eksekusi Sylvester, tegas Burhanuddin. 1.000 miliar untuk nyari buronan, tapi satu orang ini nggak ketangkep. Kejaksaan Agung habiskan 1 triliun rupiah buat sistem surveillance super canggih, katanya buat buru buronan. Sylvester Matutina, vonis sudah final sejak 2019, tapi nyatanya masih bebas, bahkan pernah jadi komisaris BUMN. CBA bilang, ini bukan sekadar gagal tangkap buronan, ini soal keseriusan kejaksaan dalam menegakkan hukum. Akademisi menegaskan, PK tidak bisa jadi alasan menunda penahanan. Hukum jelas, tapi kok nggak dijalankan? 1 triliun rupiah habis, teknologi canggih ada, tapi nyali untuk eksekusi kosong. Lagi-lagi Sylvester Matutina tetap saja menjadi pembicaraan ya teman-teman ya. Karena apa? Ya tadi ada lagi ya dari Kejaksaan Agung, dari Jaksa Agung ya tadi mengatakan bahwa Sylvester ini lagi dicari katanya. Loh kok masih dicari-cari gitu ya? Kok masih dicari-cari? Nah Sylvester itu katanya nggak kemana-mana, kabarnya kan gitu ya. Kok masih dicari-cari? Kalau memang dieksekusi ya dieksekusi, jika enggak ya enggak kan gitu ya. Kita ini sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat kan pasti menunggu-nunggu, pengen tahu ya keadilan ini menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang miskin sampai yang kaya kan gitu. Iya pengen tahu, kita ini pengen tahu bagaimana sih sebenarnya penegak hukum ini ya di negeri ini menegakkan hukum ya adil, yang katanya adil gitu ya, yang mengatakan bahwa kita akan menegakkan hukum seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat Indonesia kan gitu. Nah kalau sudah bilang ya atau sudah mengatakan ingin menegakkan hukum seadil-adilnya, dan kita ini punya kedudukan hukum yang sama di negeri ini ya, kita punya hak-hak hukum dan punya kedudukan hukum yang sama gitu ya. Di mata hukum ini kita sama saja sebenarnya, dari orang yang paling bawah dan orang yang paling tinggi, bahkan orang miskin atau orang yang paling kaya itu kita punya kedudukan hukum di mata hukum itu sama saja ya, tentunya seperti itu. Nah akan tetapi jika kita melihat tadi ya kayak Jaksa Agung mengatakan seperti itu ya, Sylvester lagi dicari katanya gitu ya. Nah kalau memang Sylvester itu lagi dicari ya, terus Sylvester itu kabur, kenapa tidak dicari ke rumahnya ya, atau dicari kemana? Jika memang tidak ketemu ya ditetapkan sebagai DPO kan, seperti itu ya teman-teman ya. Ya harus seperti itu, memang harus seperti itu, karena ini saya melihat kasus Sylvester ini benar-benar ya mengangkangi hukum ya, mengencingi negara, benar mengangkangi hukum, mengencingi negara. Sedangkan ya saya ini bingung ya kalau melihat ya sekarang mau memburu yang Rizaka Khalid ya, yang orangnya aja pergi sangat jauh sekali ya teman-teman ya. Iya, Reza Khalid ini kan perginya jauh sekali dan tidak ketemu di mananya kita tidak tahu ya di mana. Jangankan kok mau menangkap Reza Khalid, Sylvester saja yang sudah di depan mata ini tidak ditangkap ya, yang seliweran kesana kemari ya waktu itu ya, itu tidak ditangkap. Iya benar, itu tidak ditangkap. Coba bayangkan saja ya, kejaksaan itu waktu itu pas tanggal 4 Agustus kayaknya ya kalau nggak salah ya teman-teman ya, mengatakan bahwa Sylvester akan dieksekusi ya tanggal 4 Agustus kalau nggak salah ya teman-teman ya, mengeksekusinya ya. Akan tetapi tidak terjadi eksekusi ya teman-teman ya. Nah ini kita akan percaya sama siapa? Kita akan percaya sama penegak hukum ya, atau percaya sama siapa? Jika kita tidak percaya sama penegak hukum, sekarang kita ini kalau ada masalah tentunya juga ngadunya ke penegak hukum kan gitu. Nah akan tetapi penegak hukum yang sudah dipercaya sama kita seakan-akan malah tidak ada tanggung jawabnya, bahkan mereka ini bertele-tele dan tidak melaksanakan dengan serius tugas-tugas mereka. Itu seperti itu memang. Jadi kita ini bingung ya,
kita menunggu ya, jangan sampai masyarakat ini nanti ya seperti dikecewakan gitu. Mungkin bapak-bapak penegak hukum dan bapak-bapak pejabat juga tahu sendiri ya, masyarakat ini satu kali dikecewakan, dua kali dikecewakan, akan tetapi kalau sudah berkali-kali dikecewakan, mungkin tahu ya kemarin itu kejadiannya seperti apa, seperti demonstrasi juga, itu tidak mungkin kalau tidak akar dari segala masalah sebelum-sebelumnya sehingga demo itu memuncak seperti itu gitu ya. Iya benar. Dan memang ya sangat saya sayangkan sekali demo ya massa atau mereka para orang-orang yang mencari keadilan ya. Itu memang sangat saya sayangkan, itu ada kerusuhan-kerusuhan yang sangat luar biasa, itu mungkin oknum-oknumnya itu yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang sangat sayangkan ya, kita sayangkan ya, akan tapi bisa jadi juga ya mereka, kemarahan-kemarahan mereka itu ada sebab dan ada akibatnya seperti itu, mungkin karena memang ada sebabnya gitu ya, kemarahan yang sangat menumpuk dan yang sangat luar biasa tentunya seperti itu. Nah makanya seperti kasus Sylvester ini, jika tidak segera ditangani atau segera tidak dilakukan eksekusi gitu ya, ya ini juga masyarakat nanti akan teriak-teriak gitu ya. Jangan salahkan masyarakat jika masyarakat itu teriak-teriak ini itu ya gitu ya. Jangan nanti sedikit-sedikit ditutup mulutnya orang yang kira-kira kritis, orang yang kira-kira menyampaikan aspirasinya dengan berani, dengan kritis, karena memang ya pejabat ini atau penegak hukum gitu ya, kalau kita nggak kritis dan kita nggak teriak-teriak, itu tuh nggak ditanggapi gitu. Benar. Kadang sudah teriak-teriak juga kita ini kadang tidak ditanggapi ya, kadang disepelekan. Nah masyarakat kalau udah disepelekan ya pasti ngamuk ya, karena yang gaji kalian para pejabat ya, para penegak hukum ya, para penguasa ya, para wakil-wakil rakyat, yang gaji kalian itu siapa lagi kalau bukan masyarakat ya kan. Masyarakat ini cuman diperas, diambil ya, diambil nutrisinya, ibaratnya seperti itu. Setiap hari itu bayar pajak ya, kita mau apapun itu bayar pajak ya, kita menyalakan listrik bayar pajak, kita mau makan bayar pajak, kita ngerokok bayar pajak, mau apapun bayar pajak, ke WC umum pun tetap bayar pajak, seperti itu ya. Nah oke, teman-teman ya, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan ini kejaksaan ya atau Pak Jaksa Agung yang sudah mengatakan katanya mau segera eksekusi dan akan menangkap Sylvester, mudah-mudahan dilaksanakan. Jangan hanya omon-omon gitu ya, itu jangan hanya omon-omon saja, jangan hanya cuman bikin adem masyarakat, ngadem-ngademin masyarakat sebentar ya, percuma, nanti juga pasti akan ada lagi masyarakat yang protes, itu pasti ada lagi jika tidak segera dilaksanakan. Ini tak kunjung ya, tidak kunjung segera dieksekusi. Ini kan pertanyaan masyarakat, ada apa sebenarnya kan gitu ya, ada apa sebenarnya, apakah sebenarnya ada orang besar di belakang Sylvester ya, karena kita tahu Sylvester ini siapa ya, dari dulu sampai sekarang gitu ya, hingga jadi komisaris gitu. Ini orangnya Pak Jokowi, jadi jangan sampai ada orang yang berpikir bahwa Sylvester itu dilindungi sama Pak Jokowi gitu ya. Jadi ya laksanakan sebagai tugas-tugasnya sebagai penegak hukum ya, seperti kejaksaan yang berwenang untuk mengeksekusi Sylvester ya segera dieksekusi gitu ya.